Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman jurnalis dan para narasumber yang sudah berkenan hadir. Jadi pada hari ini sudah kurang lebih selama 5 bulan terakhir kami melakukan evaluasi dan kajian mengenai desain sistem pemilu. Dan memang sudah sejak lama kami menyampaikan begitu ya bahwa gagasan keserentakan pemilu kita pasca pemilu 2019 kemarin itu perlu segera direvisi. Salah satunya misalnya pasca pemilu 2019 kemarin kami datang ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya kita sudah diskusi lama juga waktu itu dengan Komisi 2 yang waktu itu masih dipimpin oleh Pak Doli untuk segera merevisi Undang-Undang Pemilu. Tapi karena di tengah jalan tidak jadi direvisi sehingga kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah desain keserentakan pemilu kita. Nah, yang kedua, naskah kebijakan ini mengenai secara spesifik desain pemilu legislatif atau mixed member proporsional ataupun paralel. Nah, Bapak Ibu tadi sebetulnya sudah banyak dibahas oleh Pak Didi Suprianto dan juga Pak Menteri berkaitan dengan evaluasi kita. Nah, next, ada beberapa hal yang memang perlu kita lihat dalam hal ini. Bisa selanjutnya. Nah, selama ini ketika kita bicara soal reformasi pemilu atau perubahan desain pemilu, paling tidak secara konseptual itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah systemic failure. Dalam hal ini kita perlu lihat bahwa perubahan desain sistem pemilu memang karena desain sistem pemilu itu tidak mampu mencapai tujuannya. Nah, tadi Pak Didi Suprianto, Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa memang perlu ada tujuan yang jelas. Bahkan tadi Pak Menteri menyampaikan aspek representativeness, governability di dalamnya, bahkan pelembagaan yang menjadi satu hal penting yang menjadi satu tujuan dari tata kelola pemilu kita. Nah, sehingga evaluasi pemilu inilah yang kemudian berujung adanya perubahan desain sistem pemilu. Nah, yang kedua adalah catalysis krisis. Dalam hal ini seperti yang kita terjadi di 98, sehingga perubahan desain sistem pemilu perlu dilakukan agar transisi dari rezim otoritarian ke demokratik. Yang terakhir adalah incumbent preferences, lekat dengan kepentingan politik. Nah, dalam hal ini kami mencoba melihat dalam dimensi yang pertama, yaitu systemic failure, yang kalau kita lihat memang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 4 huruf E itu disebutkan salah satunya adalah untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Bahkan di putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu disebutkan juga bahwa efisiensi bagi pemilih, penyelenggara, partai politik itu menjadi satu tujuan yang penting, dan yang terakhir adalah governability tadi, soal efektivitas pemerintahan. Nah, pertanyaannya apakah desain pemilu kita sudah cukup menjawab dua tujuan ini, efektivitas dan efisiensi. Nah, jika kita lihat Bapak Ibu, sederhananya kalau kita lihat dari pemilu 99 sampai dengan pemilu 2024, ada surat suara tidak sah yang cukup tinggi, utamanya sejak pemilu serentak 2019. Jika kita lihat misalnya di 2019 ada kurang lebih 17,5 juta surat suara tidak sah. Yang ini jumlahnya cukup signifikan dan memang di 2024 sedikit menurun, berkurang 2 juta menjadi 15.535. Situasi ini memang tidak terlepas karena desain pemilu kita yang di sejak 2019 serentak 5 surat suara yang digabungkan dengan desain open list proporsional representasi atau sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Sehingga yang ini kemudian membingungkan pemilih dan mayoritas pemilih hanya fokus di surat suara pemilu presiden dibandingkan dengan surat suara pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota termasuk DPD. Nah, artinya dari sini efisiensi atau kemudahan dari pemilih untuk memberikan suaranya tidak tercapai dari desain pemilu kita. Next. Nah, yang kedua adalah jika kita lihat kompleksitas pemilih ini dihadapi dengan desain distrik magnitude yang tadi disampaikan oleh Pak Didi besar gitu ya. 3 sampai 10 untuk DPR RI, lalu kemudian 3 sampai 12 untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini kami mengambil contoh misalnya untuk warga Kota Bandung, dia akan mendapat 5 surat suara, 3 surat suaranya terdiri dari pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Di DPR RI Jawa Barat 1 di Kota Bandung itu ada 7 kursi yang diperebutkan. Dan dalam hal ini kita ada 18 partai politik peserta pemilu di pemilu 2024, yang artinya Bapak Ibu dalam satu surat suara saja pemilih harus melihat 126 nama calon anggota legislatif. Lalu di DPRD provinsi di Jawa Barat 1 yang terdiri dari Kota Bandung juga ada 8 kursi DPR di provinsi yang tersedia.
Artinya 8 dikali dengan 18 karena setiap partai politik bisa secara penuh mencalonkan 8 nama sesuai dengan 8 kursi yang tersedia, ada 144 nama calon anggota legislatif yang harus dilihat oleh para pemilih kita. Begitu pula dengan DPRD Kota Bandung 1, yang di dalamnya juga ada 7 caleg, yang kurang lebih ada 126, yang artinya untuk satu daerah pemilihan saja, untuk 3 surat suara sekaligus, pemilih langsung menghadapkan 396 nama caleg. Yang artinya ini tidak mudah bagi pemilih untuk mengenali, padahal tadi disebutkan oleh Pak Menteri bahwa salah satu tujuan utama hadirnya proporsional daftar terbuka adalah meningkatkan representativeness antara pemilih dengan kandidatnya, mendekatkan antara pemilih dengan kandidatnya. Tetapi realitasnya untuk mengenali calonnya saja sulit, apalagi kemudian bisa mendekatkan pola hubungan seperti itu. Belum lagi misalnya Bapak Ibu, banyak studi empiris yang juga menyebutkan bahwa sistem proporsional daftar terbuka salah satunya memberikan insentif terhadap kehadiran praktek politik uang seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk evaluasi dari yang pertama soal desain keserentakan. Next. Nah, yang kedua Bapak Ibu, jika kita lihat memang eh, apa saja yang kemudian berpengaruh terhadap efisiensi atau kemudian kemudahan bagi pemilih dalam memberikan suaranya. Nah, di sini kurang lebih ada 4 variabel dasar dari sistem pemilu, yaitu keserentakan pemilu atau jadwal waktunya. Dalam hal ini, surat suara yang diterima akan berdampak terhadap kemudahan pemilih dalam mengenali calon, lalu juga kemudahan bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan tata kelola penyelenggaraan pemilu. Kita tahu Bapak Ibu, di 2024 kemarin rata-rata masih beban tugas penyelenggara KPPS kita itu lebih dari 20 jam. Sejak pukul 7 dibuka sampai dengan penutupan atau penghitungan suara. Sehingga kalau desain keserentakannya dirubah, ini akan semakin mengurangi beban kerja dari penyelenggara pemilu dan di sisi lain juga ini akan memberikan insentif bagi partai politik peserta pemilu karena surat suara yang terbuang tadi bisa didapatkan bagi partai politik. Yang berikutnya adalah desain sistem pemilu legislatif atau balloting structure, metode pemberian suara, yang ini juga memang akan berpengaruh pada dua aspek, representativeness dan juga governability, begitu ya. Yang berikutnya adalah distrik magnitude, besaran alokasi kursi per daerah pemilihan, dan yang terakhir adalah parliamentary threshold. Seperti itu. Next. Nah, jika kita lihat Bapak Ibu, evaluasi yang kedua adalah berkaitan dengan efektivitas sistem presidensial kita. Di Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa efektivitas itu diukur salah satunya melalui perubahan dari multipartai ekstrim ke multipartai sederhana. Kami dalam melihat penyederhanaan partai itu tidak dilihat diukur dari jumlah partainya, tetapi sejauh mana konfigurasi partai politik memiliki kursi yang itu kemudian berpengaruh dalam interaksi antar mereka. Sehingga ada satu pendekatan yang disebut dengan effective number parties in parliament atau INPP untuk melihat berapa banyak partai politik sehingga membentuk sistem kepartaian yang efektif yang ada di parlemen. Misalnya contoh Bapak Ibu, di 99 pada waktu itu belum pemilu serentak dan tidak ada parliamentary threshold di sana, jumlah partai yang ada di DPR itu adalah 20 partai. Tetapi yang efektif dalam mengambilkan keputusan karena partainya dalam hal ini kursinya terkonsentrasi kepada 4 besar, maka kemudian efektif numbers partinya, NPP-nya, sistem kepartaian kita itu hanya 4 sebetulnya. Nah, jika kita lihat di 2024, hari ini ada 8 partai politik di DPR. Tetapi sebetulnya dari konfigurasi kursi partai politik hanya ada 7. Artinya tujuan kedua dari efektivitas sistem presidensil yang diukur dari penyederhanaan partai juga tidak tercapai. Nah, berangkat dari dua argumentasi ini, selama kurang lebih 5 bulan terakhir, kami mencoba melakukan assessment, evaluasi, dan kajian, studi literatur, juga mengundang para ahli untuk kita bersama-sama duduk bersama melihat dan mencari alternatif desain-desain sistem pemilu yang ini mungkin bisa menjadi satu alternatif pilihan bagi pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang 7 2017 dan juga Undang-Undang 10 2016. Nah, jika kita lihat Bapak Ibu, putusan MK nomor 55 tahun 2019 itu kan sebetulnya menyiapkan ada 5 alternatif pilihan desain keserentakan. Pertama adalah keserentakan pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD seperti yang sekarang, 5 surat suara. Tetapi dampaknya kompleksitasnya tinggi bagi pemilih untuk memberikan suaranya, bagi penyelenggara juga sulit, bebannya tinggi, sehingga kemudian dalam hal ini sulit untuk mencapai efisiensi dan efektivitas tadi. Yang kedua adalah pemilu presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan DPR bersama, juga dengan DPD. Artinya masih 5 surat suara yang diterima oleh pemilih. Sekalipun dengan desain seperti ini, mungkin jumlah calonnya akan lebih sedikit, tetapi ada 5 surat suara juga yang diterima oleh pemilih yang berdampak terhadap kompleksitas bagi pemilih dan juga penyelenggara pemilu yang tinggi. Yang ketiga adalah pemilu di setiap level. Presiden,
gubernur, bupati wali kota, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota itu dibarengkan dalam satu waktu yang bersamaan. Artinya pemilih akan mendapat 7 surat suara sekaligus. 5 saja sudah kompleks, apalagi kemudian dengan 7 surat suara. Ini seperti negara tetangga kita di Filipina, seluruh pemilu serentaknya dibarengkan dalam satu waktu yang bersama. Nah, opsi yang paling possible Bapak Ibu sekalian sebetulnya adalah dari dua opsi yang terakhir ini. Yang pertama adalah pemilu presiden DPR DPD, jeda waktu berikutnya adalah pemilu gubernur, bupati wali kota bersama DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, jadi ini adalah desain keserentakan nasional dan lokal yang memang sudah sejak lama kami sampaikan juga. Ini yang paling possible sebetulnya menjadi salah satu untuk perbaikan tata kelola pemilu kita untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, ada opsi yang terakhir sebetulnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilu presiden, DPR dan DPD sendiri, atau lembaga-lembaga nasional sendiri. Setelah itu baru ada pemilu lokal. Pemilu lokalnya adalah pemilu level provinsi. Pemilu gubernur bersama dengan DPRD provinsi. Setelah itu baru kemudian pemilu lokalnya lagi yang level terkecil. Bupati wali kota bersama DPRD kabupaten kota. Meskipun memang kompleksitasnya lebih rendah, dalam hal ini pemilih mungkin lebih bisa mengenali pasangan calon dan seterusnya, tetapi ini akan dikhawatirkan berdampak terhadap himpitan tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena akan ada 3 rally pemilu secara terus-menerus, sehingga kompleksitas bagi penyelenggara pemilu bisa jadi lebih tinggi juga. Akan ada tahapan yang berhimpitan dengan pemilu satu dengan pemilu lainnya. Sehingga untuk itu di dalam naskah kebijakan ini kami mengusulkan misalnya pasca 2029 nanti kita bisa memulai untuk sedikit demi sedikit melakukan pemilu serentak nasional dan pemilu lokal yang terdiri hanya dari 2 waktu seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, next. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selama ini perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional dan terbuka selalu berujung pada deadlock atau berujung pada voting di paripurna di DPR gitu ya. Nah, sebetulnya beberapa kali dalam setiap pembahasan undang-undang pemilu, salah satunya juga Pak Doli sempat menyampaikan, apakah perlu jalan tengah antara proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. Nah, salah satunya adalah sistem mix atau sistem campuran di dalamnya. Ini sempat muncul di dalam pembahasan Undang-Undang 7 2017, pasca pemilu 2019 pun sempat muncul juga pada waktu itu untuk menjajaki dan juga mengkaji lebih jauh alternatif desain sistem pemilu berkaitan dengan sistem pemilu campuran. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami di sini coba melihat sistem pemilu campuran ini sebetulnya menggabungkan kelebihan dari sistem pemilu proporsional dan juga sistem pemilu first past the post atau sistem pemilu distrik yang di Indonesia dikenalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya, sistem pemilu proporsional dapat memberikan insentif pelembagaan bagi partai politik. Dalam hal ini karena dalam sistem campuran, sistem proporsional yang digunakan adalah proporsional daftar tertutup. Jadi partai politik nanti hanya menyiapkan daftar namanya di dalam daftar tertutup, dan tapi di sisi lain karena dia menggabungkan dengan first past the post atau sistem pemilu pluralitas mayoritas, daftar kandidatnya tetap ada juga disiapkan oleh partai politik, tetapi hanya satu kandidat saja. Nah, dalam hal ini sistem proporsional memberikan insentif pelembagaan bagi parpol. Nah, sedangkan dalam konteks pluralitas mayoritasnya, representativeness antara individu di dalam satu daerah pemilihan yang hanya berkursi tunggal itu bisa terbangun juga. Sehingga dalam hal ini misalnya kami mencoba dan juga melakukan simulasi terhadap desain ini yang kemudian membagi dua antara sistem pemilu proporsional dengan sistem pemilu first past the post sendiri seperti itu. Nah, sistem pemilu campuran ini memang ada 2 varian. Yang pertama adalah mixed member proporsional, yang memang itu masih dalam rumpun sistem pemilu proporsional. Yang kedua adalah sistem paralel. Perbedaan mendasar keduanya adalah dalam metode penetapan calon terpilihnya. Kalau dalam sistem paralel, sistem pemilu proporsional berjalan sendiri, nanti penghitungannya dengan misalnya divisor sainte lagu atau kemudian dengan kuota hari itu tetap berjalan. Sedangkan dalam sistem pluralitas mayoritas dengan first past the post, karena hanya ada satu calon di dalam satu daerah pemilihan, berbasiskan suara terbanyak seperti itu. Jadi dia tidak akan saling berkait satu sama dengan lain. Tetapi dalam sistem mixed member proporsional, ada mekanisme kompensasi di sananya. Karena dia adalah bagian dari sistem pemilu proporsional, maka dimensi proporsionalitasnya itu akan lebih terjaga. Nah, dalam hal ini misalnya, kami memang dalam hal ini ketika mengkaji lebih jauh, nampaknya dalam konteks Indonesia ketika ingin beralih menjadi satu alternatif pilihan dalam sistem pemilu campuran, mixed member proporsional bisa jadi menjadi salah satu yang relevan untuk dijajaki lebih jauh. Karena dia masih dalam rumpun dalam sistem pemilu proporsional. Next. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ini adalah contoh surat suaranya yang coba kami simulasikan dan kami buat. Dalam sistem pemilu
campuran ini seperti model yang dilakukan di Jerman dan juga Selandia Baru. Nah, dalam hal ini pemilih nanti diberikan ruang untuk memberikan dua suara sekaligus dalam satu surat suara. Dia bisa memilih logo partai dalam daftar proporsional yang sudah disiapkan daftar list namanya berdasarkan urutan dari karakter proporsional tertutup yang disiapkan oleh partai politik nomor 1 sampai dengan nomor sekian sesuai dengan alokasi kursi di setiap provinsinya. Yang kedua adalah daftar nama kandidat. Hanya ada satu nama kandidat di sebelah logo partainya. Karena dalam satu dapil nanti hanya ada satu kursi yang diperebutkan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu ini akan semakin memudahkan juga bagi partai politik. Nanti bagi partai-partai politik yang memiliki caleg-caleg populer, maka bisa ditempatkan di dalam daftar nama kandidat di dalam sistem first past the post. Nah, tetapi bagi partai politik yang melihat pada aspek aktivis partai dan seterusnya gitu ya, pengurus partai bisa masuk dalam daftar logo partai di nomor urut 1 dan nomor urut 2 atau nomor-nomor urut jadi seperti itu. Dan di sisi lain juga, ini juga akan mengefisiensikan dalam tata kelola pemilu dalam proses penghitungan suaranya yang jauh lebih cepat karena hanya ada satu surat suara seperti itu. Next. Nah, ini adalah tahapan berikutnya adalah pembagian alokasi kursinya. Jadi memang kami coba lihat dan melakukan perbandingan politik di beberapa negara yang menggunakan sistem pemilu campuran. Lantas bagaimana membagi dua kursi dalam sistem pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota di dalam dua sistem yang berbeda. Nah, ada yang 50-50, ada yang 60-40, ada yang 60-30 dan seterusnya. Tetapi menurut hemat kami jauhnya adalah menggunakan 50-50. Jadi 50% untuk proporsional, 50% untuk first past the post seperti yang dilakukan di Jerman ataupun kemudian di beberapa negara lainnya seperti itu. Nah, next. Nah, dari sini kami juga Pak Menteri dan juga Pak Doli dan Bapak Ibu sekalian, kami sudah membuat simulasi pembentukan dapilnya. Kalau kemudian ini bisa dijadikan alternatif dan kajian lebih jauh, kami bisa sampaikan lebih detail lebih jauh mengenai lampiran-lampiran dapil-dapil yang kami bentuk. Nah, tetapi dalam membentuk dapil ini, kami langsung membagi terlebih dahulu. Dari 580 kursi DPR dibagi dua, 290 untuk kursi proporsional, 290 kursi untuk kursi first past the post atau pluralitas mayoritas tadi. Nah, setelah itu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan dapil yang menyebutkan bahwa untuk menjaga representativeness di dalam seluruh provinsi di Indonesia, idealnya kursi DPR itu dibagi dua antara Jawa luar Jawa. Karena selama ini ada kurang lebih 300 sekian kursi yang kemudian itu tersentralisasi di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa. Maka dari itu tahap kedua yang kami lakukan setelah membagi dua ini adalah kami mendistribusikan dan mengalokasikan kursi ke provinsinya itu dibagi dua Jawa luar Jawa terlebih dahulu, baru kemudian kami hitung bagaimana alokasi kursi per provinsi di masing-masing provinsi di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, misalnya dalam membentuk dapil, kami mengusulkan idealnya dengan menggunakan data sensus penduduk 10 tahun sekali. Sehingga nanti dapil bisa saja berubah 10 tahun sekali sesuai dengan laju penduduk dan juga siklus dari sensus penduduk seperti itu. Nah, next. Nah, ini adalah contohnya alokasi kursi yang kami buat Jawa dan luar Jawa. Kita bisa lihat Jawa Barat alokasi kursinya 92, Jawa Timur 78, DKI Jakarta 20 dan seterusnya. Sedangkan yang tabel sebelah sana adalah tabel provinsi-provinsi di luar Jawa, Sumatera Utara 36 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, next. Nah, untuk lebih konkretnya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contohnya di DKI Jakarta. Kami coba simulasikan DKI Jakarta ternyata berhak dapat alokasi kursinya 20 kursi DPR. Kalau kita lihat kemarin di setiap pemilu sebelumnya DKI Jakarta itu dalam sistem proporsional terbuka itu kan ada 3 dapil ya Bapak Ibu. DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, Jakarta Pusat, Selatan dan juga luar negeri, dan Jakarta 3 adalah Jakarta Utara dan Jakarta Barat seperti itu. DKI Jakarta 1, Jakarta Timur. Nah, karena dalam sistem pemilu campuran ini terbagi dari dua sistem pemilu yang berbeda, maka kami mengusulkan untuk daftar proporsional tertutup, dapilnya itu adalah di level provinsi. Nah, jadi nanti partai politik menyiapkan 20 list nama daftar calon anggota legislatif yang kemudian itu disiapkan dalam daftar tertutup. Nah, sedangkan sisanya 10 kursi untuk pemilu pluralitas mayoritas harus dilakukan pendapilan ulang di masing-masing sesuai dengan jumlah penduduknya, dan kami simulasikan di sini Bapak Ibu jika kita lihat ada kurang lebih 10 daerah pemilihan di DKI Jakarta untuk satu kursi calon berwakil tunggal dalam first past the post. Nah, jadi nanti partai politik menyiapkan 20 list nama,
Nah, kenapa 20 list nama? Ini memang yang menjadi karakter dalam sistem pemilu proporsional di sistem campuran. Meskipun sudah dibagi 2 10 10, tapi dalam sistem mix member proporsional dilihat terlebih dahulu bagaimana kemudian hasil konversi suara ke kursi dalam sistem pemilu proporsional yang itu akan berdampak terhadap proporsionalitas hasil kursinya. Nah, next. Nah, sebagai ilustrasi, ini adalah tahapan penghitungannya. Pertama, menghitung perolehan kursi partai politik dalam sistem pemilu proporsional terlebih dahulu. Yang kedua, menghitung perolehan kursi partai politik dalam daftar calon first past the post berdasarkan suara terbanyak atau the winner takes all. Dan yang ketiga adalah menyandingkan dua hasil pemilu ini untuk menentukan calon terpilih. Next. Nah, ini misalnya contohnya Bapak Ibu, di tahap pertama adalah menghitung dulu perolehan seluruh suara partai dikonversi ke dalam 20 kursi di dalam satu daerah pemilihan di level Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini kita konversi dengan menggunakan metode divisor atau highest average Sainte-Lagu begitu ya. Maka di sini kita bisa lihat partai A dapat sekian, partai H dapat sekian dan seterusnya. Dapat 20 kursi yang menjadi alokasi kursi di Provinsi DKI Jakarta. Next. Nah, yang kedua adalah kita lihat next. Nah, yang kedua adalah kita lihat berdasarkan perolehan suara yang didapatkan oleh setiap calon yang hanya ada satu calon di setiap dapilnya yang didaftarkan oleh partai politik berdasarkan suara terbanyak. Maka ini bisa kita lihat hasilnya DKI Jakarta dari partai H bisa dapat 6 kursi, lalu kemudian dari partai O bisa dapat 2 kursi, dari partai E bisa dapat 1 kursi, seperti itu. Nah, next. Nah, setelah itu memang dalam sistem mixed member proporsional, karena dia merupakan bagian dari sistem pemilu proporsional, maka metode penetapan calon terpilihnya ini akan ada dua jalur. Pertama, jalur dari daftar partai. Bagi mereka misalnya partai politik yang tidak dapat kursi di dalam first past the post atau tidak ada satupun dia yang mendapatkan suara terbanyak, maka tetap dia berhak dapat kursi di dalam sistem pemilu proporsionalnya. Nah, tapi kalau pluralitas tidak ke dalam, mohon maaf, tapi kalau dalam sistem paralel itu tidak bekerja seperti itu. Kalau di FPTP-nya dia tidak dapat, tapi di proporsionalnya juga tidak dapat, maka partai ini tidak dapat. Tetapi dalam mix member proporsional, kalau dia di dalam kursi proporsionalnya daftar partainya dapat, tetapi di FPTP-nya tidak dapat, dia berhak dapat kursi. Pun demikian sebaliknya. Nah, sebagai ilustrasi kita bisa lihat metode penetapan calon terpilihnya. Nah, ini adalah hasil penyandingannya. Jika kita lihat yang pertama, partai A, B, C, D, L, N, dan Q itu kan tidak dapat kursi di first past the post ya, di dalam satu kursi yang hanya ada satu calon. Tetapi dia tetap berhak dapat kursi sesuai dengan perolehan di kursi proporsional dan metode penetapan calon terpilihnya berdasarkan nomor urut. Dan yang kedua adalah partai E, memperoleh 2 kursi proporsional dan 1 kursi FVTP. Maka penetapan calon terpilihnya 1 kursi nomor urut 1 dari daftar partai dan 1 kursi dari calon yang meraih suara terbanyak. Jadi bukan partai E dapat 3 kursi. Nah, ini yang membedakan dalam penetapan calon terpilihnya, yang berbeda antara paralel dengan mixed member proporsional. Nah, yang berikutnya adalah partai O. Jika kita lihat, partai O di kursi proporsionalnya dapat 2, di kursi first past the post-nya dapat 2. Nah, maka penetapan calon terpilihnya sepenuhnya adalah berdasarkan partai, mohon maaf, berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak di first past the post-nya. Karena jumlah kursi proporsional dengan kursi first past the post-nya sama, 2, begitu ya. Nah, tapi berbeda dengan partai H. Partai H, dia kursi proporsionalnya setelah dihitung dari 20 kursi yang tersedia di provinsi, dia dapat 4. Tetapi di dalam kursi first past the post-nya atau di kursi distrik yang tadi, ada 7 caleg yang ternyata mendapat suara terbanyak di 7 daerah pemilihan DKI Jakarta. Maka ketujuh-tujuhnya berhak dapat kursi. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, maka total jumlah kursi DPR di DKI Jakarta berubah. Tidak lagi 20, menjadi 23. Inilah yang kemudian memang dalam sistem mixed member proporsional bisa menjadi satu kelebihannya adalah kompensasi kursi atau istilahnya adalah kursi berlebih. Jadi nanti bisa jadi Pak Menteri dan juga Pak Doli, kalau kita menerapkan dan menjajaki kursi MMP ini, kursi DPR setiap tahunnya bisa jadi berubah gitu ya. Karena ada kompensasi kursi dalam hal ini untuk menjaga proporsionalitas hasil dari pemilu DPR-nya. Next. Nah, yang berikutnya adalah soal parliamentary threshold yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Didi Supriyanto dan memang kami datang ke Mahkamah Konstitusi pada waktu itu dan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menata ulang desain parliamentary threshold. Dan sebetulnya di dalam naskah permohonan kami mengusulkan ada mekanisme formula hitung yang jelas. Salah satunya adalah menggunakan ambang batas efektif threshold yang dirumuskan oleh Lakso dan Tejipara yang mengukur dari 75% dibagi rata-rata daerah pemilihan
ditambah 1 dikali dengan jumlah daerah pemilihan yang ada. Maka idealnya sebetulnya kalau di pemilu 2024, di pemilu 2019, idealnya parliamentary threshold kita itu 1%. Kalau diukur dari dapil-dapil yang ada. Nah, tetapi ini bisa menjadi satu alternatif. Nah, namun ketika memang nanti misalnya sistem pemilu campuran ini bisa dijadikan alternatif pilihan, kalau dilihat di beberapa negara yang menerapkan sistem pemilu campuran, ada 2 layer parliamentary threshold. Layer pertama berdasarkan persentase perolehan suara, layer kedua adalah berdasarkan jumlah perolehan kursi minimal dalam satu dapil. Jadi ketika ada satu partai misalnya di Jerman dia tidak lolos ambang batas parliamentary threshold-nya 5%, tetapi setelah dikonversi ke kursi ternyata partai ini berhak dapat 3 kursi, maka dia tetap berhak dapat 3 kursi. Jadi akan ada 2 standar dalam penentuan partai-partai yang berhak dapat kursi. Yang pertama berdasarkan suara sah yang dihitung dari persentase minimalnya, yang kedua adalah jumlah minimal alokasi kursi ketika dikonversi suara ke kursi. Dan yang terakhir di dalam naskah rekomendasi itu kami menyampaikan juga soal kuota pencalonan 30% perempuan atau kebijakan afirmasi yang memang sudah sejak pemilu 2004 itu tidak pernah berubah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu kami mengusulkan ketika memang ini menjadi satu studi yang untuk diseriuskan dalam penerapan mixed member proporsional, maka akan ada 2 layer kebijakan kuota. Pertama, setiap partai yang menyiapkan daftar nomor urut partai di dalam daftar proporsional tertutup, dia harus menerapkan 30% dengan mekanisme zipper sistem murni. Jadi bukan lagi di antara 3 calon ada satu perempuan, tetapi di antara 2 calon harus ada satu perempuan. Kalau nomor satunya perempuan, maka nomor duanya laki-laki. Kalau nomor satunya laki-laki, maka nomor duanya perempuan, nomor tiganya perempuan lagi, gitu ya, secara selang-seling seperti itu. Dan karena di dalam sistem campuran ada daerah pemilihan dengan berwakil tunggal atau first past the post, maka di 30% dapil atau misalnya kami hitung di sini ada 87 daerah pemilihan dari 290 dapil first past the post itu harus disediakan 1 kursi atau 1 calon untuk perempuan.